Prabowo mau Indonesia akui Israel, meski syaratnya Israel juga harus akui Palestina sebagai negara merdeka, alias two-state solution. Pernyataan Presiden sontak menuai penolakan sebab ini bisa membuka peluang hubungan resmi Indonesia-Israel. Sebenarnya mereka yang setuju atau tidak dengan solusi dua negara pasti sulit mencapai kata sepakat. Ini terjadi karena ada perbedaan premis dasar antar kedua kubu. Argumen dasar penolak solusi dua negara beranjak dari premis bahwa negara Israel adalah penjajah dan karena itu statusnya di muka bumi ilegal. Fakta menunjukkan sensus tahun 1922, jumlah penduduk Yahudi hanya 83 ribuan orang dari total 750 ribuan orang penduduk Palestina. Namun tahun 1945 penduduk Yahudi meledak menjadi 553 ribu orang dari total 1,7 juta jiwa penduduk Palestina. Dan hingga 1945, kepemilikan tanah warga Yahudi di Palestina hanya di bawah 6%. Perlindungan yang diberikan Inggris sebagai negara superpower saat itu atas imigrasi ratusan ribu warga Yahudi dari Eropa akhirnya berujung pada deklarasi negara Israel tahun 1948. Inilah yang merubah nasib pribumi Palestina. Ratusan ribu orang terusir, 78% tanah Palestina direbut oleh Israel. Dan karena Undang-Undang Dasar 45 menyatakan penjajahan harus dihapuskan, maka mustahil Indonesia mengakui negara yang masih melakukan penjajahan. Sementara itu, pendukung solusi dua negara berpendapat bahwa faktanya kekerasan tidak akan usai, bahkan Palestina bisa musnah bila genosida dibiarkan berlanjut tanpa solusi pragmatis. Kubu ini berpendapat sama seperti Israel yang tidak akan bisa lahir tanpa dukungan negara superpower dan dunia internasional. Cita-cita negara Palestina tidak akan terwujud tanpa hal serupa. Faktanya kini brutalitas kebijakan Netanyahu yang menewaskan puluhan ribu warga sipil telah memicu kesadaran dan simpati global atas perilaku genosida. Inggris, Prancis, Jerman, Irlandia, dan negara Eropa sekutu Israel lainnya terbuka mengancam mengambil langkah tegas atas Israel. Macron, Presiden Prancis, akan mengakui negara Palestina dan baru sekaranglah ada gelombang penolakan dan penghentian bantuan militer Amerika atas Israel di Senat Amerika. Jadi meski pahit, gelombang simpati dunia internasional bisa dimanfaatkan agar menjadi tekanan nyata yang berujung pada pendirian negara Palestina, meski harus kompromi dengan realitas negara Israel. Perbedaan dua kubu ini sebenarnya mirip dengan gerakan kooperatif dan non-kooperatif saat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Jadi sebaik yang terjadi saat ini ialah kedua kubu setuju solusi dua negara maupun tidak setuju solusi dua negara, sebaiknya bekerja bersama meski memiliki cara yang berbeda.